own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, anak-anakku dimanapun berada. Kali ini pembelajaran kita di masa pandemi COVID-19 harus dilaksanakan secara online dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, marilah kita buka pembelajaran ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. Baiklah anak-anak, di masa pandemi COVID-19 kali ini kita harus tetap selalu waspada, jaga kesehatan, diusahakan jangan keluyuran. Kalau bisa dikerjakan dari rumah, kerjakanlah dari rumah. Tugas-tugas, kurangi bermain, jikapun bermain mungkin sebaiknya di rumah atau dengan beberapa teman yang sudah kita kenal. Baiklah anakku, bagi yang tidak mempunyai perangkat keras, misalnya HP atau tidak punya paket data, bisa mengikuti pembelajaran dengan bergabung dengan teman-temannya di rumah temannya untuk saling tolong-menolong dan saling membantu. Yang tidak punya HP bisa datang ke rumahnya yang punya HP, yang tidak punya paket data bisa datang ke tempat temannya yang punya paket data atau minta di catering. Baiklah, secara garis besar materi pembelajaran kita adalah yang ada pada tampilan berikut ini. Secara garis besar materi pembelajaran kita adalah yang ada pada tampilan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran daring kali ini, kita akan belajar mata pelajaran prakarya, yaitu materi kerajinan bahan keras, kelas 9. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ya, ini merupakan bahan rotan yang dibuat menjadi kerajinan keranjang bulat. Jadi, ini merupakan aplikasi dari kerajinan yang terbuat dari bahan keras. Kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat keras. Terdapat 3 hal penting yang dibutuhkan dalam membuat kerajinan. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan memiliki keunikan masing-masing. Contohnya, tanah liat memiliki struktur halus dan elastis. Kayu bersifat keras dan memiliki warna. Bambu dan rotan memiliki sifat lentur dan kuat. Kulit memiliki tekstur permukaan kulit hewan yang menarik dengan menampilkan warna-warna alaminya. Yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Produk kerajinan bahan keras memiliki fungsi benda pakai dan benda hias. Dan yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan.
Dalam membuat kerajinan sangat dibutuhkan keterampilan tangan. Walaupun ada teknologi, tetapi teknologi di sini hanya digunakan sebagai pendekatan yang membuat kerja lebih efisien. Misalnya dalam hal alat-alat bantu kerja. Faktor-faktor permasalahan objektif yang diperlukan sebelum perancangan. Yang pertama adalah faktor estetika. Maksudnya, mampu menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, terjadi keserasian, perupaan atau pewarnaan, dan kesan atau gugahan yang ditampilkan. Yang kedua adalah faktor ergonomis, yaitu mampu menghadirkan kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Yang ketiga adalah faktor ekonomis, yaitu mampu bertahan dengan baik dalam pemasaran, sistem pemasokan atau distribusi, kebijakan penciptaan, nilai jual dan keberadaan suku cadang, serta selera masyarakat terhadap produk tersebut. Yang keempat adalah faktor teknis, yaitu memiliki metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Yang kelima adalah faktor kondisi lingkungan, yaitu nilai budaya dan kondisi lingkungan setempat yang mempengaruhi. Serta yang terakhir, yaitu faktor sains dan teknologi, yaitu terdapat unsur kebaruan dan temuan baru, serta selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Bahan keras. Bahan keras dibedakan menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami adalah bahan baku kerajinan yang berasal dari alam dan mengalami pengolahan tanpa mengakibatkan perubahan wujud benda itu. Bahan keras alami lebih mudah mencarinya dan ramah lingkungan. Sementara bahan keras buatan adalah bahan baku kerajinan yang telah mengalami pengolahan sehingga menjadi keras. Dan harga dari bahan keras buatan ini relatif mahal dibandingkan dengan bahan keras alami. Bahan keras alam. Bahan keras alam ini sering kita jumpai atau bisa kita temukan di sekitar lingkungan kita. Nah, contoh dari bahan keras alam ini ada kayu, rotan, bambu, dan batu. Kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Fungsi dari kayu itu sendiri adalah untuk memasak, membuat perabot, yaitu meja, kursi, lemari, bahan bangunan, pintu jendela, bahan kertas, kerajinan, dan lain-lain. Jenis kayu. Jenis kayu dibagi menjadi 4, yaitu kayu kamper atau kayu Borneo, kayu bengkerai, kayu jati, dan kayu kelapa. Yang pertama adalah kayu kamper atau kayu Borneo. Kayu kamper ini sering digunakan dalam membuat kusen pintu atau kerangka jendela. Jenis kayu kamper ada 3, yaitu kayu kamper Surabaya, kayu kamper Samarinda, dan kayu kamper Sumatera. Nah, ini merupakan gambar dari kayu kamper. Yang kedua adalah kayu bengkerai. Kayu bengkerai sering digunakan dalam membuat bahan bangunan eksterior karena lebih kuat, awet, dan tahan terhadap cuaca. Nah, ini merupakan gambar dari kayu bengkerai. Yang ketiga adalah kayu jati. Pasti kalian semua pernah melihat kayu jati. Kayu jati ini sering digunakan sebagai peralatan rumah, seperti lemari, bangku, dan juga tempat tidur. Nah, ini merupakan gambar dari kayu jati. Yang keempat adalah kayu kelapa atau kayu gelugu. Kayu kelapa ini sering digunakan untuk membuat kanopi teras dan rangka atap.
Kayu kelapa ini memiliki serat yang berbeda dari kayu lainnya. Kayu ini memiliki serat yang jelas dan juga lurus. Jadi apabila kayu ini mau dibuat menjadi kanopi expose, lebih baik melapisinya dengan cat akrilik agar seratnya tetap terlihat. Nah, ini merupakan gambar dari kayu kelapa atau kayu glugu. Yang kedua adalah bambu. Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki fungsi yang sangat banyak. Bahkan bisa dikatakan sama dengan atau melebihi manfaat pohon yang selama ini kita kenal serba manfaat dari akar sampai daunnya. Salah satu dari fungsi bambu itu sendiri adalah bahan pembuatan kerajinan. Jenis dari bambu. Bambu memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah bambu tamiang, bambu Arundinaria japonica atau bambu Jepang, bambu tali, serta bambu gombong. Yang pertama adalah bambu tamiang. Bambu tamiang sering digunakan sebagai sayur ketika masih muda, dan biasanya digunakan sebagai saung ketika menjadi bambu. Karena bambu ini lebih sering tumbuh di tempat yang tidak terurus, seperti di pinggir sungai atau tempat rimbun lainnya. Jarang ada orang yang menanam bambu ini, tapi bambu ini dapat tumbuh tanpa dipelihara. Nah, ini merupakan gambar dari bambu tamiang. Yang kedua adalah bambu Arundinaria japonica atau bambu Jepang. Bambu Jepang ini memiliki batang berwarna kuning kecoklatan dan memiliki daun seperti palem. Bambu ini merupakan jenis bambu yang tumbuh dengan baik di daerah dingin dan tempat-tempat teduh serta di bawah sinar matahari penuh. Nah, ini merupakan gambar dari bambu Jepang. Yang ketiga adalah bambu tali. Bambu tali sering digunakan sebagai anyaman, bahan bangunan, serta digunakan sebagai tali. Ini merupakan gambar dari bambu tali. Yang keempat adalah bambu gombong. Bambu gombong memiliki ukuran lebih besar dan lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Bambu ini sering digunakan sebagai bahan konstruksi seperti penyangga atau reng genteng, karena bambu ini memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan bambu yang lainnya. Tampilan dari bambu ini yang rapi pun juga memudahkan untuk pengaturan bambu ini. Nah, ini merupakan gambar dari bambu gombong. Yang ketiga adalah rotan. Rotan merupakan tanaman yang memiliki panjang batang mencapai 100 meter atau lebih. Batangnya berbentuk memanjang dan bulat seperti silinder atau segitiga, serta memiliki warna batang yang bervariasi. Batang tanaman rotan terbagi menjadi ruas-ruas yang setiap ruas dibatasi oleh buku-buku. Pelepah dan tangkai daun tanaman rotan melekat pada buku-buku tersebut. Nah, ini merupakan gambar dari rotan. Contoh bahan keras alam yang terakhir adalah batu. Batu banyak digunakan sebagai produk kerajinan seperti aksesoris, pelengkap busana, dan sebagai penghias benda. Jenis batu yang sering digunakan sebagai kerajinan adalah batu hitam dan batu padas. Teknik pengolahan batu hitam dan batu padas banyak menggunakan teknik pahat dan teknik ukir. Kerajinan batu banyak digunakan sebagai hiasan interior dan eksterior. Pada dasarnya, jenis batu untuk bahan kerajinan terbagi atas batuan sedimen dan batuan metamor. Nah, ini merupakan gambar dari batu hitam, dan ini merupakan gambar dari batu padas. Bahan keras buatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kerajinan yang terbuat dari bahan keras buatan merupakan sebuah kerajinan yang dibuat dari bahan yang telah mengalami pengolahan kembali, misalnya kaca, logam, dan fiberglass. Yang pertama adalah logam.
Logam merupakan unsur yang jumlahnya paling banyak di bumi. Logam yang dapat dimanfaatkan hanya mencapai 20 buah, baik yang berdiri sendiri maupun yang sebagai bagian dari alloy. Alloy merupakan campuran dari 2 buah logam atau lebih zat lainnya. Alloy ini dibuat untuk membuat logam yang memiliki sifat berbeda dari sebelumnya, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Nah, ini merupakan gambar dari logam. Yang kedua adalah kaca. Kaca adalah zat tembus cahaya dan jernih yang terjadi jika tanah kersik dalam bentuk pasir kuarsa dan batu api yang ditumbuk atau batu pasir yang dilebur bersama dengan zat-zat kimia. Kaca mengandung silika atau pasir, potasium, kapur, dan beberapa bahan kimia lain. Semua bagian bahan ini dicairkan dan disejukkan pada suhu udara tertentu untuk menjadikannya keras tapi licin. Nah, ini merupakan gambar dari kaca. Yang terakhir adalah fiberglass. Fiberglass merupakan salah satu jenis bahan fiber komposit yang memiliki keunggulan yaitu kuat tetapi tetap ringan. Fiberglass lebih ulet dan relatif lebih murah di pasaran. Fungsi dari fiberglass itu sendiri adalah pembuatan pesawat terbang, perahu, bodi atau interior mobil, perlengkapan kamar mandi, kolam renang, septic tank, tangki air, atap, perpipaan, dinding isolator, papan selancar, tong sampah, dan lain-lain. Material komposit dari fiberglass itu sendiri adalah material yang terdiri dari 2 komponen, yaitu penguat berupa serat dan pengikat berupa plastik, sehingga menghasilkan kombinasi sifat yang kaku, kuat, dan ringan. Nah, ini merupakan gambar dari fiberglass. Nah, setelah menyimak beberapa tampilan tadi, sekarang tugas dari saya cukup mudah. Di buku catatan kamu harus merangkum materi-materi utama yang sudah saya sampaikan dalam video tadi. Kamu catat di buku catatan, kemudian setelah selesai kamu foto, kamu kirimkan lewat WA ke nomor di bawah ini. Ya, jangan lupa harus ke nomor ini. Kalau tidak ke nomor ini, tugas tidak akan masuk ke nilai. Jadi setelah selesai tugasnya dirangkum, materi yang saya sampaikan tadi dirangkum, kemudian kamu tulis di buku catatan, kamu beri nama, setelah itu kamu kirimkan, kamu foto lewat WA ke nomor tersebut. Jangan lupa. Ya, untuk pembelajaran kita kali ini saya kira cukup sekian dulu. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.